mubarakan fi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallahi bil mizan wa muntahal ilmi wa mablaghr ridha wa zinatul 'arsy. Walhamdulillahi bil mizan wa muntahal ilmi wa mablaghr ridha wa zinatul 'arsy. Wa la ilaha illallah bil mizan wa muntahal ilmi wa mablaghr ridha wa zinatul 'arsy. Wallahu akbar bil mizan wa muntahal ilmi wa mablaghr ridha wa zinatul 'arsy. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Al-mukarramun, para bapak-bapak, para pemuda Islam, Majelis Ta'lim Kanzul Arsy, alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Ta'ala. Ini malam kembali Allah Ta'ala pertemukan kita, dan kita masih bisa istiqomah untuk mencari karunia dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk di tempat ini dengan niat talabal mardotillah, syukran li anhumillah, taqarruban ilallah. Semoga duduknya kita ke tempat ini dan bumi yang kita duduki ini kelak nanti akan menjadi saksi, dan Allah Ta'ala tambahkan nilai ibadah kepada kita yang selalu hadir di majelis-majelis ilmu. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Sayyidil Alamin wa Khairil Bariyah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian, sebelum kita mulai kajian kitab Adab Alim wal Muta'alim, buah karya daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, terlebih dahulu kita Fatihah untuk beliau. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan Allah Ta'ala berikan berkah beliau, dan kelak juga nanti di akhir kita bisa mendapatkan syafaat beliau. Amin. Bisa mendapatkan manfaat dan faidah dari beliau dunia dan akhirat. Ila hadrati mu'allif hadzal kitab Adab Alim wal Muta'allim di Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari wa usulihi wa furu'ihi rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi'ulumi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para bapak jamaah sekalian, mari sama-sama selalu saya sampaikan dan gak bosan-bosan, tetap kita fokus dengan tujuan, luruskan niat, sempurnakan ikhtiar, kemudian kita duduk sabar dan tawakal di tempat ini. Pak, insya Allah terpetik dari hati yang paling dalam. Semoga Allah Ta'ala kabulkan dan Allah Ta'ala penuhi segala hajat-hajat kita yang hadir ke tempat ini. Amin. Terutama hajat Allah tetapkan iman Islam kita, Allah berikan nikmat sehat wal afiyah, dan terus istiqomah dengan hadir ke majelis ilmu. Mudah-mudahan sampai akhir hayat Allah Ta'ala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Para jamaah sekalian, langsung saja kita melanjutkan, masih mendengarkan kalam-kalam daripada salaf, orang-orang salaf terdahulu atau salafus shalih, yang pada malam hari ini kita lanjutkan nasihat yang datangnya dari Al-Imam Habib bin Syahid. Ini beliau adalah seorang ulama generasi salaf. Jadi ditulis oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam kitab beliau Adab Alim wal Muta'allim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi'ulumi fid daraini amin. Wa an Habib bin Syahid qala li ibnihi ishabil fuqaha'a
wa ta'allam minhum adabahum fa inna dzalika ahabbu ilayya min katsirin minal hadits. Wa qala Ruwaim radhiyallahu anhu, ya bunayya ij'al ilmuka malahan wa adabuka daqiqan. Wa qala Ibnul Mubarak radhiyallahu an, nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila katsirin minal ilmi. Jadi cukup kita kaji, kita bahas 3 nasihat dari ulama-ulama generasi salaf. Jadi orang-orang terdahulu hidup di tahun 200 sampai 300 Hijriah. Yang pertama di sini dijelaskan oleh Hadratus Syekh nasihat yang datangnya dari Al-Imam Habib bin Asy-Syahid. Wa an Habib bin Syahid qala, telah berkata, dan dari Habib bin Syahid qala, beliau berkata. Jadi nasihat beliau ini, beliau memberikan nasihat kepada anaknya, anak daripada Habib bin Syahid. Li ibnihi ishabil fuqaha wa ta'allam minhum adabahum. Kata Imam Habib bin Syahid kepada anaknya, libnihi, beliau memberikan nasihat kepada anaknya. Kata beliau, ishabil fuqaha, bergaullah, kata beliau, wahai anakku, bertemanlah dengan para fuqaha. Para fuqaha itu mereka yang Allah Ta'ala anugerahkan ilmu agama, fuqaha. Jadi disuruh nih anak-anak beliau nih, anaknya Habib bin Syahid, orang salaf dulu, beliau memberikan nasihat, bergaullah dengan para fuqaha, para ulama, para siddiqin, para sholihin, dekati mereka, bergaullah dengan mereka. Wa ta'allam minhum adabahum, dan belajarlah kepada mereka tentang adab-adab mereka. Jadi disuruh mempelajari adab. Dekati orang-orang soleh, dekati para fuqaha, dekati para ulama, kemudian ambillah, tiru adab-adab mereka. Ini yang sekarang ini harusnya kita mengambil ibrah, kita mengambil nasihat dari Imam Habib bin Syahid. Memang adab itu yang lebih utama yang harus kita prioritaskan, adab itu. Subhanallah. Fa inna zalika, maka sesungguhnya yang demikian itu apa? Bergaul dengan para fuqaha, bergaul dengan para ulama, belajar kepada mereka dan belajar tentang adab-adab mereka, ahabbu ilayya, lebih aku cintai wahai anakku, kata beliau, min katsiri minal hadis, daripada banyak belajar ilmu-ilmu hadis. Allah, sampai begitu. Jadi kalau kita bisa artikan, buat apa kamu belajar banyak ilmu hadis tetapi tidak beradab, tetapi tidak mengedepankan adab? Belajarlah adab terlebih dahulu. Adab memang benar, karena Rasulullah itu kan sebagai rahmatan lil alamin, dan beliau adalah merupakan kemarin dijelaskan oleh Imam Uyainah bahwa Rasulullah itu adalah mizanul akbar. Jadi mizanul akbar itu timbangan yang agung. Ya, timbangan yang agung adalah Rasulullah SAW. Sampai beliau Allah Ta'ala abadikan di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi adab dulu nih, adab kepada orang tua, adab kepada orang yang lebih tua, adab kepada ulama, adab kepada zuriyah Rasulullah, adab kepada orang yang mengajarkan ilmu, adab kepada guru-guru, adab.
Jadi yang harus diutamakan adalah belajar adab dulu, akhlak dulu. Atau kalau bahasa halusnya namanya tasawuf, lebih populer tasawuf. Lembut, tutur katanya lembut, ya, suka nyenengin orang, suka memberikan manfaat kepada orang yang beradab tuh. Minum tangan kanan, mengikuti cara minumnya Rasulullah yang masyhur 3 kali. Minum, sebelum minum baca bismillah, setelah itu alhamdulillah. Minum lagi, baca bismillah, setelah itu alhamdulillah. Minum lagi, baca bismillah, setelah itu alhamdulillah. 3 kali begitu Nabi. Jangan minum dengan tangan kiri, jangan minum dengan sambil berdiri. Tuh, ada banyak orang yang berilmu tapi masih minum berdiri, masih minum dengan tangan kiri. Tuh, banyak. Makanya kata Imam Habib bin Syahid kepada anak-anaknya, bergaullah kepada para fuqaha, para ulama, para orang-orang alim, ya, ambil dari mereka adab mereka itu, adab. Orang yang tutur katanya lembut, ya, yang selalu nyenengin orang, yang selalu memberikan manfaat kepada orang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan manfaat kepada sesama manusia. Itu yang sangat dicintai Allah Ta'ala. Kenapa? Karena lebih mengedepankan adab, lebih mengedepankan adab, akhlak. Jadi nggak takut. Karena sekarang ini kan kita di akhir zaman memang harus banyak waspada. Kalau kata siapa tuh yang di penjara, waspadalah. Waspadalah. Ya memang sudah hati-hati sekarang ini. Salah ngikutin jalur aja yang keluar dari ajaran Rasulullah dan para sahabat serta para tabi'in dan ulama-ulama mutaqaddimin mutaakhirin. Ini bahaya kita. Jadi orang ini sekarang banyak dilihat baik secara zahir, tetapi secara batin belum tentu dikatakan orang yang baik. Ya Allah, ya termasuk mungkin saya kali. Ya, selalu izharul mu'min wa kitmanul kafir. Kan ciri khas orang-orang munafik seperti itu. Jadi namanya orang munafik itu izharul mu'min, selalu menampakkan beriman di depan orang. Kayaknya baik banget itu, luar biasa. Kita ngelihat itu. Wa kitmanul kafir, dan menyembunyikan kekafiran. Jahatnya dia, ya, arogansinya dia, pintar dia menyembunyikan. Tetapi kalau dalam keadaan dilihat orang, selalu pengen dilihat dalam keadaan beriman, baik aja. Tuh, itu bukan jalannya para anbiya, bukannya para sahabat. Ya. Jadi yang lebih mengedepankan adab. Orang kalau yang beradab beda, Pak, beda. Selalu nyenengin orang gitu. Kita lihat aja kalau yang beradab, kita lihat ya, duit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Kalau kita mau buang, kira-kira yang berapa yang kita buang? Ada dah. Ya kan? Tapi kalau orang yang beradab, yang lebih melihatnya kepada akhirat, ya nggak mungkin lah 2.000. Masa kita mau beramal, kita samakan seperti orang yang mau masuk buang air kecil ke WC, ke toilet, bayar 2.000. Tuh, coba. Tapi kalau orang yang beradab, enggak. Kenapa? Karena melihatnya akhirat. Kalau orang yang nggak beradab, melihatnya apa? Duniawi. 2.000 juga gede. 2.000 gede. Kenapa? Nyari duit, capek. Kan saya boleh nyari uang. Padahal dia nggak sadar tuh yang memberikan adalah Allah. Adab, ya, adab. Subhanallah, kita kalau masih diberikan adab, itu merupakan buah anugerah dari Allah Ta'ala. Dan kita berbanyak syukur kepada Allah Ta'ala. Berbanyak syukur. Nah, itu nasihat daripada Al-Imam Habib bin Syahid, ulama generasi salaf kepada anaknya. Jadi orang-orang salaf terdahulu begitu. Dekati dulu orang-orang soleh, orang-orang alim, para fuqaha. Mereka yang Allah anugerahkan ilmu. Dekati mereka.
Kenapa? Nanti dengan sendirinya tuh. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kun ma'allah. Fa illam takun ma'allah fakun ma'aman ma'allah fa innahu yuwasiluka ilallah. Ini hadis sahih. Sampai Nabi katakan kun ma'allah, jadilah kalian orang yang selalu bersama Allah. Fa illam takun ma'allah, maka jika kalian tidak sanggup, tidak mampu untuk bersama Allah, fakun ma'aman ma'allah, maka dekatilah atau jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang selalu bersama Allah. Tuh. Jadi disuruh dekatin orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang beradab, orang-orang yang beretika. Tuh. Dekati. Kenapa? Karena nanti dengan sendirinya kamu bakalan ikut kepada mereka. Jalannya apa? Jalan menuju kepada Allah Ta'ala. Dibentuk. Ya, disuruh bergaul dengan siapa? Ya, dengan orang-orang yang dekat kepada Allah Ta'ala. Dekati, ya kan? Kemudian hargai, hormati orang-orang yang berilmu itu, dan orang-orang yang baik itu hormati dan hargai. Jadi kita kan kebalik sekarang. Kalau giliran pejabat datang, udah bukan main kita repotnya. Tapi kalau giliran ulama kita, ya kan, mohon maaf ya, wali kota datang misalkan, sibuk kita sana sini sana, ngeluarin duit 500.000, 1 juta buat biaya ini, buat biaya itu, coba kalau ulama 10.000 jadi, iya kan, 10.000 aja lah cukup, 50.000 cukup, masya Allah. Padahal uang yang kita belanjakan itu nanti yang akan dijawab, yang akan menjawab semua pertanyaan dari Allah Ta'ala. Ketika uang itu kita belanjakan, kita berikan kepada orang-orang soleh, kepada para ulama, kepada orang-orang yang dekat kepada Allah. Kenapa? Karena kan nanti dijelaskan ketika kita bangkit dari kubur, sebelum kita melangkah, itu diinterogasi oleh Allah Ta'ala dengan beberapa interogasi, diantaranya an umrihi fima afna. Anda punya umur kemana? Umur Anda habiskan. Apakah hanya untuk nongkrong-nongkrong saja? Apakah untuk ngopi-ngopi aja, ngobrol-ngobrol yang ada manfaat? Apakah Anda habiskan untuk begitu saja? Ditanya sama Allah. Ya, sesuai dengan perilaku kita selama kita hidup di dunia, maka kita akan bisa jawab. Kemana umur Anda habiskan? Apakah Anda habiskan untuk baca Quran? Apakah Anda habiskan untuk hadir ke majelis, kesana sini hadir, silaturahim, menyambung tali silaturahmi? Tuh. Ditanya oleh Allah sebelum melangkah nanti Pak, dibangkit dari kubur, kata Nabi begitu. Ditanya. Sesuai dengan perbuatan, amal perbuatan, ditanya. Kemudian ditanya lagi, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah, kata Nabi. Dan Anda punya uang dari mana uang Anda dapatkan? Wa fima anfaqah, dan untuk apa uang tersebut, kemana Anda belanjakan? Apakah Anda untuk poya-poya? Apakah Anda habiskan untuk mencari kenikmatan duniawi semata? Apakah kita habiskan untuk dakwah ilallah? Tuh, ditanya oleh Allah, kemana uang yang selama kita diberikan oleh Allah, rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kemana kita pergunakan uang itu? Ditanya nanti oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan banyak selalu memberikan manfaat. Jadi harta yang kita punya, uang yang kita punya, ya selalu kita buat untuk dakwah, untuk mensupport, untuk anak-anak yatim. Apalagi besok nih kan mau 10 Muharram atau hari Asyura tuh. Nah di situ dah kita berbanyak tuh. Di antaranya dalam Kanzun Najah itu dijelaskan tuh. Kalau tanggal 10 ya sum, kita puasa, kemudian sholat, kemudian apalagi tuh, sedekah, kemudian mandi di hari Asyura itu. Ya, mandi di hari Asyura. Kenapa? Karena pada hari itu air Zam-Zam itu diizinkan oleh Allah untuk mengaliri kepada seluruh sumber mata air yang ada di dunia. Makanya tanggal 10 mandi. Mau malam kayak, mau pagi, mau siang mandi niat 10 Muharram, ambil berkah. Kenapa? Karena pada hari itu
tanggal 10 itu khusus tanggal 10 bulan Muharram, air Zam-Zam diizinkan oleh Allah untuk mengaliri ke sumber-sumber mata air yang ada di dunia. Minta sehat sama Allah begitu kayak. Minta sehat. Sehatnya buat apa? Jangan minta sehat doang, minta sehat afiat. Ini sehat tapi nggak afiat, nggak bisa ibadah. Buat apa? Ngaji orang, sholat enggak, baca Quran enggak, zikir enggak mau. Sehat buat apa? Kita minta sehat afiat. Itu yang begitu. Afiat itu berarti kita senang hadir ke majelis, kita senang baca Quran, kita sholat duha, qobliyah, ba'diyah. Jadi selalu mengerjakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan Rasulullah perintahkan. Itu namanya sehat afiat. Minta. Kemudian apalagi? Wasial iyali, dan meluaskan rezeki. Besok jajannya anak, ya, jajannya anaknya tanggal 10 tambahin. Ya, tambahin jajannya yang tadinya 10.000 jadi 20.000. Memang dianjurkan begitu oleh ulama tuh. Ya, tanggal 10 Muharram itu jatah buat istri, ya kan, ditambahin yang tadinya 50.000 jadi 100.000 tanggal 10 itu. Jadi memberikan kesenangan kepada orang-orang yang terdekat di tanggal 10 Muharram atau yang lebih dikenal dengan hari Asyura itu. Puasa terutama. Nah, puasanya itu ditambahkan tuh, boleh sebelumnya dan boleh juga sesudahnya kata Nabi. Kalau kita puasa tanggal 10 saja berarti nggak beda dengan puasanya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi juga tanggal 10 puasa dia, besok puasa. Nah, makanya untuk membedakan antara puasa mereka dengan puasanya kita sebagai seorang muslim, nah tanggal 10 itu kita puasa, sebelumnya kita puasa, boleh hari Jumatnya langsung Sabtu atau sesudahnya. Sabtu kita puasa, Minggu kita puasa. Jadi memang dikasih sehat ya kita puasa besok. Begitu. Pahalanya subhanallah, Allah hapus setahun dosa kita tuh yang lalu Allah Ta'ala hapuskan 1 tahun, subhanallah. Kemudian apalagi? Ngusap kepala anak yatim. Ya, jangan ngusap doang. Disuruh ngusap doang. Ya, ngusap kepala anak yatim. Ada 10.000, ya kan, 20.000, semampunya kita. Memang kita ada rezeki, keluarin 10.000, 20.000. Nah, itu memang dianjurkan untuk mengusap kepala anak-anak yatim. Kemudian baca kulhu, ya, surah Al-Ikhlas berapa kali? 1000 kali. Tuh, nyicil aja, nyicil. Pagi 200, habis duha 200, zuhur 200, habis zuhur, asar 200, maghrib 200, jadi berapa udah? 1000. Berat banget kayaknya saat. Ya, emang berat mulu kalau ibadah mah. Jadi boleh, jadi dianjurkan zikir, membaca surah Al-Ikhlas tuh di hari itu kita puasa, kita zikir. Dengan zikirnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi dibiasakan sebelum membaca Al-Ikhlas diawali dengan bacaan Bismillah dulu. Jadi begitu, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, sampai 1000 kali. Itu dianjurkan. Jadi mudah-mudahan besok kita bisa mengerjakan tuh. Ya. Pakai apa lagi tuh? Pakai celah mata apa? Sifat mata ya. Ya, apa namanya, danggang apa? Ya, pakai sifat celak mata tuh. Ya, kemudian gunting kuku dianjurkan tuh. Ya. Ada 10 kalau nggak salah itu. Ya, amalan yang kita kerjakan di hari Asyura atau 10 daripada bulan Muharram. Mudah-mudahan Allah kasih sehat. Wa qala Ruwaim radhiyallahu anhu, ya bunayya ij'al ilmuka malahan wa adabuka daqiqan. Wa qala Ruwaim, dan telah berkata Imam Ruwaim. Imam Ruwaim ini namanya adalah Imam Ahmad. Ya, Imam Ruwaim bin Ahmad Al-Baghdadi. Jadi beliau ini hidup di tahun 300 Hijriah, abad ketiga. Di tahun 300 Hijriah. Namanya Imam Ruwaim bin Ahmad Al-Baghdadi. Beliau seorang ulama sufi terkemuka, ya, seorang ulama ahli Quran, ahli juga tasawuf.
Kata Imam Ruwaim, ya, beliau memberikan nasihat, ya bunayya, wahai anakku. Ya, nasihat kepada anaknya tuh. Ya bunayya, wahai anakku, ij'al ilmuka malahan, jadikanlah ilmu kamu itu malahan seperti, malah itu apa? Garam yang ada di laut tuh, garam yang selalu menyebar luas. Jadikanlah ilmu kamu itu seperti garam, kata beliau. Ij'al ilmuka malahan wa adabuka daqiqan, dan adab kamu itu kamu jadikan sebagai atau seperti tepung. Tepung yang bertebaran di darat. Laut, garam yang menyebar di laut begitu luas. Jadikanlah ilmu kamu seperti itu, kata Imam Ruwaim bin Ahmad al-Baghdadi. Ya, jadikanlah ilmu kamu itu seperti malah, ya, seperti garam. Bahkan garam itu juga merupakan penyedap, ya kan? Coba kalau seandainya kita nggak pakai masak, orang ada garam gimana? Ambar, orang enak, ambar. Dan adab, jadikan tepung yang ngebungkus. Yang baik bagaimana tuh? Ilmu itu dibungkus dengan adab. Jadi tepung yang ngebungkus sudah rasanya enak, subhanallah. Jadi nikmat orang yang berilmu dan beradab. Ij'al ilmuka malahan wa adabuka daqiqan. Wahai anakku, jadikanlah ilmu kamu itu seperti garam dan adab kamu itu seperti tepung. Itu nasihat daripada Al-Imam Ruwaim bin Ahmad al-Baghdadi. Wa qala Ibnu Mubarak, dan telah berkata Ibnu Mubarak, ini juga generasi ulama salaf radhiyallahu anhu, moga Allah taala meridai Al-Imam Ibnu Mubarak. Namanya Abdullah, ada Abdullah Ibnu Mubarak. Lebih dikenal dengan Ibnu Mubarak. Kata beliau, nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila katsirin minal ilmi. Ya, kami lebih butuh sedikit adab daripada banyak ilmu, kata beliau. Ya. Jadi kami ini lebih butuh kepada sedikit adab daripada banyak ilmu nggak beradab atau nggak berakhlak. Baiknya bagaimana? Yaitu banyak ilmu dan banyak adab. Tapi kata Imam Ibnu Mubarak, lebih baik sedikit sedikit adab daripada banyak ilmu. Buat apa banyak ilmu tapi nggak beradab? Jadi yang baiknya ya, subhanallah, kalau kita punya ilmu dan juga punya adab, daripada kita ilmu banyak tapi nggak beradab. Ini yang sia-sia jadinya. Ya, jadi adab, kata Imam Ibnu Mubarak, itu lebih diprioritaskan. Ya, jadi diutamakan adalah adab kita, adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, maupun adab kepada sesama manusia atau sesama makhluk. Ya, itulah 3 nasihat daripada ulama, generasi ulama salaf, ulama terdahulu, yang memberikan nasihat kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan faedah dari beliau-beliau melalui kitab yang dikarang oleh buah karya daripada Haddatul Syekh Kyai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU, ya, atau yang juga dikenal dengan pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng. Ya.